Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Monza siap rekrut Akinson Miro, Inter inginkan klausul buyback. Masa depan Ebenezer Akinson Miro kembali menjadi sorotan pada bursa transfer musim panas ini. Setelah tampil menjanjikan selama masa peminjamannya bersama Pisa, gelandang muda milik Inter Milan kini berpeluang melanjutkan kariernya di Serie A bersama Monza. Menurut laporan terbaru dari pakar transfer Gianluca Di Marzio dalam program Sky Calcio Mercato L'Originale, Inter dan Monza segera memulai pembicaraan resmi terkait transfer pemain asal Nigeria tersebut. Menariknya, Nerazzurri tidak ingin kehilangan kendali atas perkembangan Akinson Miro sehingga tengah mempertimbangkan skema transfer yang tetap menguntungkan klub dalam jangka panjang. Musim lalu menjadi langkah penting dalam perkembangan Akinson Miro. Bersama Pisa, gelandang berusia 21 tahun itu memperoleh menit bermain yang konsisten dan menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari sisi teknik maupun kematangan bermain. Performa tersebut membuat sejumlah klub Serie A mulai meliriknya, termasuk Monza yang kini bergerak lebih cepat untuk mengamankan jasanya. Jika transfer terrealisasi, Akinson Miro akan tetap bermain di kasta tertinggi sepak bola Italia, sebuah langkah yang dinilai ideal untuk melanjutkan proses perkembangannya. Real Madrid belum menyerah, Alessandro Bastoni masih jadi target utama. Raksasa La Liga, Real Madrid, masih optimis mereka bisa mendatangkan Alessandro Bastoni dari Inter Milan pada jendela transfer musim panas tahun ini. Bursa transfer belum ditutup di Real Madrid. Mourinho menolak menganggap skuad sudah lengkap dan terus bersikeras membutuhkan bek tengah tambahan dan setidaknya satu gelandang kreatif. Namun, masalah utamanya adalah mereka harus melepas sejumlah pemain sebelum menambah amunisi dan kepergian mereka tampaknya tidak akan mudah. Lini pertahanan menjadi salah satu yang paling banyak mendapatkan tambahan pemain di sepanjang jendela transfer musim panas tahun ini dan pada kenyataannya sebagian besar orang percaya bahwa Real Madrid telah bergerak dengan baik, dan dengan kecepatan yang mengejutkan semua orang. Namun, terlepas dari itu staf teknis bersikeras bahwa skuad belum cukup ditingkatkan untuk mencapai level yang pantas didapatkan oleh klub terbaik di dunia. Tentu saja, suara yang paling berpengaruh dan menonjol adalah suara Jose Mourinho, yang berulang kali menegaskan bahwa ia menginginkan bek tengah lain dan bahwa ia tahu persis siapa yang dibutuhkannya, Alessandro Bastoni. Menurut jurnalis Carlos Carpio, manajer asal Portugal itu terus memberitahu Dewan Real Madrid dan Florentino Perez bahwa upaya harus dilakukan untuk mendatangkan pemain Inter Milan itu pada musim panas ini. Pemain berusia 27 tahun itu saat ini dihargai lebih rendah daripada kabar yang beredar beberapa bulan lalu, dimulai tahun lalu sekitar 90 juta euro, tetapi turun menjadi 70 juta euro belum lama ini. Romano sebut 25 juta euro plus bonus tak cukup boyong Spence, Inter harus rogoh kocek lebih dalam. Inter Milan tengah aktif berburu pemain untuk memperkuat skuad jelang musim baru. Dua nama yang belakangan santer dikaitkan dengan Nerazzurri adalah Jed Spence dan Trevoh Chalobah. Namun, menurut pakar transfer Fabrizio Romano, situasi kedua pemain tersebut jauh berbeda dari berbagai spekulasi yang beredar. Inter Milan disebut tidak pernah benar-benar mendekati Chelsea untuk merekrut Chalobah, sementara transfer Spence justru semakin rumit karena harganya terus meningkat. Dalam kanal YouTube miliknya, Fabrizio Romano meluruskan kabar mengenai ketertarikan Inter terhadap Trevoh Chalobah. Menurut Romano, memang sempat ada komunikasi antara pihak Inter dengan agen sang pemain. Bahkan, Chalobah dikabarkan lebih memilih bergabung dengan Nerazzurri dibanding klub lain. Namun, hingga kini Inter tidak pernah mengambil langkah konkret kepada Chelsea. Inter tidak pernah mencapai kesepakatan untuk Chalobah. Mereka tidak pernah menghubungi Chelsea. Inter hanya berbicara dengan agen pemain, dan sejak 2 pekan lalu tidak ada lagi perkembangan, ujar Romano. Romano juga menegaskan bahwa Inter tidak pernah menghubungi Chelsea untuk memulai negosiasi resmi atau menyelesaikan transfer bek berusia 27 tahun tersebut.
Inter mulai latihan pramusim di Jerman, Cifu bawa 26 pemain untuk persiapan musim ini. Inter Milan resmi memulai persiapan menuju musim baru, dengan menjalani kamp latihan pramusim di Donaueschingen, Baden-Württemberg, Jerman. Skuad Nerazzurri telah berangkat ke Jerman untuk menjalani fase pertama, persiapan di bawah komando pelatih Christian Cifu. Para pemain akan menjalani program latihan intensif hingga tanggal 25 Juli tahun 2026 sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi musim mendatang. Sebagai juara Italia, Inter memiliki target besar untuk mempertahankan performa terbaik sekaligus membangun fondasi baru bersama Cifu. Ritiro di Donaueschingen menjadi kesempatan pertama bagi Christian Cifu untuk bekerja langsung bersama mayoritas pemain tim utama Inter Milan. Selama 7 hari, para pemain Nerazzurri akan menjalani berbagai menu latihan yang berfokus pada peningkatan kondisi fisik, pemahaman taktik, serta adaptasi terhadap ide permainan sang pelatih. Inter akan menetap di Jerman hingga tanggal 25 Juli sebelum menutup agenda tersebut, dengan pertandingan uji coba pertama di musim panas ini. Laga tersebut akan mempertemukan Inter dengan Karlsruher SC di Stadion BB Bank Wildpark pada Minggu, tanggal 26 Juli pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Berbalik arah, Inter Milan pertimbangkan pertahankan Benjamin Pavard. Inter Milan dikabarkan berbalik arah soal masa depan Benjamin Pavard. Klub kini mempertimbangkan untuk mempertahankan bek asal Prancis tersebut. Benjamin Pavard telah kembali berlatih di Appiano usai menuntaskan masa pinjamannya di Marseille, dan klub kini tengah mengevaluasi masa depannya. Kemungkinan bertahan di Inter kembali terbuka. Marseille sebelumnya memutuskan tidak menebus opsi pembelian permanen atas Pavard usai performanya dinilai mengecewakan sepanjang musim peminjaman. Ia pun kembali membawa beban gaji besar senilai 5 juta euro bersih per musim. Rencana awal manajemen sebenarnya adalah melepas Pavard secara permanen, dengan sejumlah klub asal Turki dan Arab Saudi sempat menunjukkan minat serius karena mampu menanggung gajinya yang tinggi. Namun menurut laporan Il Giornale, Inter kini mempertimbangkan opsi berbeda dengan memanfaatkan kembali pemain tersebut sebagai bagian dari skuad, alih-alih melepasnya begitu saja di musim panas ini. Fleksibilitas posisinya sebagai bek tengah maupun bek sayap dinilai berharga bagi pelatih Christian Cifu. Pertimbangan ini juga tak lepas dari kepergian Denzel Dumfries, sementara Inter hingga kini belum menemukan penggantinya. Fabrizio Romano, Inter Milan tidak pernah mendekati Gianluca Mancini. Fabrizio Romano konfirmasi Gianluca Mancini akan perpanjang kontrak bersama AS Roma. Inter Milan disebut tidak pernah benar-benar mendekati bek tersebut. Salah satu prioritas Inter Milan adalah merombak lini pertahanan usai kepergian Francesco Acerbi dan Stefan de Vrij yang meninggalkan kekosongan besar di jantung pertahanan Nerazzurri, sehingga klub membutuhkan setidaknya 2 bek tengah baru. Salah satu nama yang sempat masuk daftar incaran adalah Gianluca Mancini, bek Roma yang saat itu belum menemukan kesepakatan perpanjangan kontrak sehingga posisinya sempat menggantung. Namun menurut jurnalis Fabrizio Romano, negosiasi antara Mancini dan Roma kini sudah mencapai titik terang, dan Inter tidak pernah benar-benar mendekatinya. Gianluca Mancini dan Bryan Cristante akan sama-sama menandatangani kontrak baru bersama AS Roma. Rencana ini dikonfirmasi usai tercapai kesepakatan verbal. Inter tidak pernah benar-benar mendekati Mancini meski ada berbagai spekulasi, sebab ia dianggap tak tersentuh bagi Roma, tulis Romano. Harganya lebih murah, Pastor sarankan Inter datangkan Rafik Belgali. Jurnalis Giuseppe Pastor usulkan Inter Milan incar Rafik Belgali dari Hellas Verona untuk posisi-posisi sayap kanan, harga sang pemain lebih terjangkau. Dalam program Crones Mondiali, jurnalis Giuseppe Pastor membahas pencarian bek sayap kanan Inter Milan, sekaligus mengusulkan satu kandidat baru yang bermain di Serie A musim lalu. Inter sudah membiasakan suporternya dengan kejutan berpengalaman di akhir bursa transfer. Sempat terdengar nama Molina, pemain berpengalaman, tapi saya tidak yakin seberapa adaptif dia di posisi itu,
ujar Pastor. Halaili harga dasarnya 25 dan itu pemain yang masih harus dibuktikan sepenuhnya. Daripada terbawa suasana lelang dan mengambil pemain seharga 30 juta euro yang belum sepenuhnya diyakini. Saya sangat suka Belgali, salah satu pemain terbaik. Pemain kuat, punya kecepatan, pandai mengolah bola di area sempit, dia bukan tipe Belanova yang kesulitan, dia punya kualitas juga saat bermain di ruang sempit. Saya tidak tahu apakah dia siap melompat level. Tapi pemain ini menggoda saya. Rafik Belgali sendiri merupakan bek sayap kanan asal Aljazair berusia 23 tahun yang membela Hellas Verona musim lalu, mencatatkan 2 gol dari 26 penampilan meski timnya harus terdegradasi ke Serie B. Lupakan dulu bek kanan, Inter alihkan fokus lagi ke Curtis Jones. Curtis Jones dari Liverpool jadi target utama Christian Chivu untuk memperkuat lini tengah Inter Milan. Nerazzurri alihkan fokus setelah gagal dapatkan bek kanan. Setelah Marco Palestra dan Oumar Solet dicoret dari daftar incaran karena alasan berbeda, Curtis Jones tetap menjadi nama yang paling diimpikan Christian Chivu untuk memperkuat lini tengah Inter Milan pada musim panas ini. Menurut Tuttosport, Chivu jatuh hati pada gelandang asal Liverpool tersebut khususnya sejak laga tanggal 9 Desember lalu, saat Liverpool menantang Nerazzurri di San Siro dalam ajang Liga Champions musim tersebut. Inter sendiri sudah mengantongi persetujuan penuh dari sang pemain sejak sekitar 7 bulan lalu, namun belum berhasil mencapai kesepakatan dengan Liverpool, yang terus menolak pendekatan Nerazzurri meski kontrak Jones baru berakhir pada 2027. Menurut laporan tersebut, klub-klub Inggris dengan kekuatan finansial mereka cenderung tidak mempertimbangkan sisa durasi kontrak dalam menentukan harga jual pemain, dengan Liverpool mematok Jones senilai 40 juta euro musim ini. Pendekatan Inter senilai 25 juta euro termasuk bonus dinilai belum dipertimbangkan serius oleh Liverpool. Meski kontak komunikasi antara kedua klub disebut tidak pernah benar-benar terputus sepanjang proses negosiasi panjang ini. Masa depan Fratesi masih menggantung, Juventus diam-diam terus mengintai. David Fratesi memang berangkat bersama skuad Inter Milan ke Donaueschingen, Jerman untuk mengikuti pemusatan latihan pramusim. Namun, kehadirannya di kamp latihan tidak mengubah kenyataan bahwa masa depannya diperkirakan tidak lagi bersama Nerazzurri. Menurut laporan jurnalis transfer Alfredo Pedula, gelandang timnas Italia itu sudah tidak termasuk dalam proyek utama Inter untuk musim ini. Hingga kini belum ada perkembangan konkret mengenai klub tujuan berikutnya, sehingga situasinya masih berada dalam fase menunggu. Meski Fratesi tetap berlatih bersama rekan-rekannya, Inter disebut tidak mengubah pendiriannya. Klub asal Milan itu siap melepas sang gelandang apabila ada tawaran yang sesuai dengan valuasi mereka. Saat ini, proses transfer masih mengalami kebuntuan karena belum ada negosiasi yang benar-benar mengarah pada kesepakatan. Inter memilih bersabar sambil menunggu perkembangan baru di bursa transfer musim panas. Christian Chivu ungkap misi pertahankan Scudetto dan bangkit di Liga Champions. Inter Milan resmi memulai musim baru. Christian Chivu menegaskan misinya mempertahankan gelar Scudetto sekaligus tampil lebih baik di Liga Champions. Musim baru Inter Milan resmi dimulai usai pemusatan latihan perdana digelar di Appiano Gentil, yang disertai konferensi pers bersama antara Christian Chivu dan BP Marotta. Keduanya menegaskan target ambisius untuk musim ini. Menurut catatan La Gazzetta dello Sport, sejak era dominasi Juventus di Serie A runtuh, belum ada lagi satu pun klub di Liga Italia yang berhasil mempertahankan gelar Scudetto secara beruntun. Untuk Inter sendiri, prestasi back-to-back Scudetto hanya pernah dicapai oleh pelatih legendaris seperti Helenio Herrera dan Jose Mourinho, ditambah Roberto Mancini. Sebaliknya, dua pelatih Inter terakhir yang sukses menjuarai Serie A justru gagal mengulanginya di musim berikutnya. Antonio Conte memilih hengkang usai juara, sementara Simone Inzaghi tersungkur drastis usai mencapai final Liga Champions 2 kali beruntun.
Cifu disebut ingin tampil berbeda dari kedua pendahulunya tersebut, dengan misi jelas mempertahankan gelar juara di kandang sendiri tanpa melupakan performa di Liga Champions, usai tersingkir menyakitkan dari tangan Bodo Glimt musim lalu. Jersey away Inter musim ini dirilis, presentasi besar di Amerika Serikat. Inter Milan menghadirkan momen spesial untuk peluncuran seragam away musim ini. Nerazzurri memilih panggung internasional di Amerika Serikat untuk memperkenalkan jersey terbaru mereka kepada para penggemar global. Menurut laporan FEC Inter 1908, presentasi tersebut akan berlangsung dengan konsep besar di ajang Fanatics Fest New York, sebuah acara yang mempertemukan dunia olahraga, budaya, dan komunitas penggemar. Peluncuran ini semakin istimewa karena dilakukan berdekatan dengan momen besar sepak bola dunia, tepat menjelang pertandingan final Piala Dunia 2026. Salah satu hal menarik dari jersey terbaru Inter, adalah konsep desainnya. Seragam tandang musim ini, disebut mengusung tema penghormatan terhadap olahraga baseball, salah satu cabang olahraga paling populer di Amerika Serikat. Konsep tersebut menjadi perpaduan antara identitas sepak bola Italia, dengan budaya olahraga Amerika. Inter bersama Nike ingin menciptakan jersey yang tidak hanya digunakan sebagai perlengkapan pertandingan, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup dan budaya penggemar. Zielinski tegaskan ambisi Inter untuk musim ini, target kami menang di semua kompetisi. Inter Milan mulai mempersiapkan diri menghadapi musim baru dengan ambisi besar. Dari pemusatan latihan di Jerman, gelandang Piotr Zielinski menjadi pemain pertama Nerazzurri yang berbicara mengenai target tim, perkembangan pribadi, hingga harapan untuk tampil lebih baik di Liga Champions. Dalam wawancara bersama para jurnalis, termasuk perwakilan FC Intern 1908, Zielinski menegaskan bahwa Inter Milan tidak ingin bersembunyi mengenai target mereka. Setelah sukses meraih 2 trofi domestik pada musim sebelumnya, Nerazzurri kini memiliki standar yang lebih tinggi. Inter memasuki musim baru dengan kepercayaan diri tinggi, setelah meraih kesuksesan di kompetisi domestik. Namun, Zielinski menegaskan bahwa tim tidak hanya ingin mengulang pencapaian di ajang domestik, fokus besar juga diarahkan kepada Liga Champions. Ambisinya tinggi, jika kami ingin mengulang kesuksesan di Serie A dan Coppa Italia, kami juga ingin melakukan sesuatu yang lebih di Liga Champions, karena kami memiliki tim yang hebat. Di Liga Champions kami harus tampil lebih baik dibandingkan musim lalu. Menurut Zielinski, perjalanan Inter di kompetisi Eropa musim sebelumnya belum sesuai dengan standar yang dimiliki skuad. Karena itu, seluruh pemain memiliki motivasi untuk memperbaiki hasil tersebut. Pedula ungkap syarat Christian Romero, bisa gabung Inter Milan. Inter Milan terus mencari penguatan di lini pertahanan setelah kehilangan 2 bek veteran, Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij. Salah satu nama yang muncul dalam radar Nerazzurri adalah Christian Romero, bek Tottenham Hotspur yang sudah tidak asing dengan atmosfer Serie A. Namun, menurut analis transfer Alfredo Pedula, transfer Romero ke Inter bukanlah operasi yang mudah, ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi sebelum kepindahan tersebut bisa benar-benar terrealisasi. Dalam sebuah video di kanal YouTube pribadinya, Alfredo Pedula memberikan pandangannya mengenai kemungkinan Inter mendatangkan Romero. Menurutnya, kualitas pemain asal Argentina tersebut sudah tidak perlu diragukan lagi. Romero adalah bek hebat, dia sudah membuktikannya di Italia, ujar Pedula. Meski memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan Inter, faktor harga menjadi masalah utama. Tottenham disebut memasang banderol sekitar 50 juta euro untuk pemain berusia 28 tahun tersebut. Rumor kepulangan Perisic ke Inter Milan kian menguat. Rumor mengenai kembalinya Ivan Perisic ke Inter Milan semakin menguat. Winger veteran asal Kroasia itu disebut berpeluang menjalani periode ketiganya bersama Nerazzurri setelah sebelumnya sempat membela klub dengan sukses selama beberapa musim. Menurut laporan Il Giornale,
peluang kembalinya Perisic ke Inter pada bursa transfer musim panas kali ini jauh lebih besar, dibandingkan upaya yang dilakukan Inter pada Januari lalu. Jika negosiasi berjalan sesuai rencana, Inter bisa kembali diperkuat salah satu pemain yang pernah menjadi bagian penting dalam kesuksesan klub di era modern. Meski kini telah berusia 37 tahun, nama Ivan Perisic masih memiliki tempat istimewa di hati para pendukung Inter. Pemain asal Kroasia tersebut dikenal sebagai sosok pekerja keras, yang selalu tampil maksimal di lapangan. Selama membela Nerazzurri, Perisic menjadi salah satu pemain paling konsisten dan berkontribusi dalam berbagai pencapaian penting klub. Tak heran jika kabar mengenai kemungkinan kepulangannya langsung disambut positif oleh banyak supporter Inter. Pengalaman, mental juara, dan fleksibilitas bermain di beberapa posisi membuat Perisic dinilai masih bisa memberikan kontribusi bagi skuad asuhan Christian Cifu. Laporan menyebutkan bahwa Inter sebenarnya sudah mencoba membuka komunikasi dengan Perisic pada bursa transfer Januari, namun, pembicaraan saat itu tidak membuahkan hasil sehingga transfer gagal terwujud. Kini situasinya berbeda. Bursa transfer musim panas dinilai memberikan peluang yang lebih besar bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan.